Abu Hamid. Mari kita kirimkan doa untuk beliau, untuk kedua orang tua beliau, ya, kemudian untuk murid-murid beliau, kemudian para pembaca karya beliau, karya yang luar biasa, banyak sekali. Di antaranya adalah kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu Ihya Ulumuddin, yang terdiri dari 4 bagian. Ya, yang pertama adalah bagian tentang ibadah, seperempat tentang ibadah, ya ini nih yang akan kita bahas diantaranya yaitu tentang wudhu. Kemudian nanti seperempat lagi tentang tradisi adat. Nah, itu tentang seperti misal etika kita makan, etika kita bepergian, ya. Kemudian nanti ada seperempat lagi tentang al-muhlikat, sesuatu yang bisa membinasakan kita seperti nafsu, marah, ya, hasud. Nah, itu nanti akan dibahas pada seperempat kitab Imam Al-Ghazali yang Ihya Ulumuddin ini. Jadi ada 4 jilid, ya. Ada juga yang tercetak satu kitab, ya, tapi tetap 4 jilid. Ada yang tercetak menjadi 4 jilid. Enggak satu kitab, tetapi dia menjadi 4 kitab. Kemudian yang terakhir itu bahas tentang al-mudiyat. Itu bahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, ikhlas, sabar, qanaah, tawakal. Ya. Jadi luar biasa ini karya beliau. Dan konon katanya, ya, konon bahwa hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun banyak kritik, ya, dari ulama-ulama hadis, ya, akan tetapi ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau menulis hadis tidak sekali-kali menulis hadis itu kecuali beliau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita kirimkan doa untuk beliau yang namanya itu sama dengan nama Nabi Muhammad, itu Muhammad. Dan kita kirimkan juga untuk pembaca karyanya, ya, termasuk kita yang mengkaji karyanya, ya, fans beliau, ya, karena karya beliau banyak, ya, diantaranya ada yang tentang akidah, ada al-iqtisad fil akidah, ya, al-iqtisad fil akidah, kemudian Miskatul Anwar, ya, kemudian ada ini Ihya Ulumuddin, kemudian ada Tahafutul Falasifah, ya, kemudian Tahafut, ya, tentang apa namanya mengkritik orang-orang falasifah. Ila daratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ina ulamaina wa masyayikina wa nawsan ila mu'alifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa aba wa walidayhi wa talamidhi wa qurra'i musannafatihi wa nasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minin. Saya di sini berkedudukan sebagai badal, ya. Badal itu pasti tidak akan sama dengan mubdal minhu yang digantikan, ya, dengan Ustadz Alim. Jadi pasti akan banyak kurangnya, ya, maka mohon maaf sebelumnya, ya. Al-Ghazali tadi Imam Abu Hamid, ya, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang kita kenal dengan Al-Ghazali itu ada 2 penisbatan, ya, ada Al-Ghazali, ada Al-Ghazali. Ya, jadi ada yang dinisbatkan bahwa orang tuanya ini punya profesi sebagai pemintal, penenun, ya, penenun. Maka disebut dengan Al-Ghazali. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dinisbatkan kepada tempat dia lahir. Yaitu apa? Yaitu Ghazali, ya, dari kampung Ghazalah. Nah, itu Al-Ghazali. Bukan Al-Ghazali-nya siapa itu? Si yang dewa itu siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya agar Bapak dan Ibu nggak ngantuk, saya share nih, kasih share, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya masih melanjutkan tentang rahasia bersuci. Ya, kalau nggak salah. Nah, walaupun nanti akan dijelaskan ulang ya oleh beliau Ustaz Azim dengan versi beliau, tapi izinkan saya untuk membadali beliau sedikit ya tentang rahasia bersuci. Nah, ini masuk dalam bagian tentang eh, fikih daripada fikih ibadah. Baik. Ya, kemarin sudah dibahas tentang mengusap rambut kepala. Mengusap rambut kepala. Kita tahu bahwa fardu wudu ya, di dalam madhab Syafi'i dan Imam Al-Ghazali ini bermadhab Syafi'i. Ya, Imam Ghazali ini bermadhab Syafi'i. Konon ada sebuah cerita bahwa bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa uh, ummati ya keambiyai Bani Israel. Jadi umatku itu jadi orang yang alim dari umatku, ya ulama cendekiawan dari umatku kata baginda Nabi itu seperti para nabinya Bani Israel. Jadi kedudukannya, kemuliaannya ya itu seperti para nabinya Bani Israel. Lalu kemudian ada yang bertanya, ya ini di dalam riwayat di dalam sebuah mimpi. Lalu kemudian ada yang bertanya, lalu sampelnya siapa yang bisa dikatakan bahwa ulama ulamanya umatmu itu umatnya baginda Nabi itu seperti nabinya Bani Israel. Lalu disebutkan diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali. Ya, pada sebuah riwayat yang lain, kisah yang lain, ya, pada saking cerdasnya Imam Ghazali, saking cerdasnya Imam Ghazali, yang alim cerdas yang luar biasa Imam Ghazali ini. Lalu kemudian Imam Ghazali ini ingin membuat sebuah sekte ya, madhab sendiri, ya membuat madhab sendiri ya. Kita tahu madhab yang besar ya yang punya madrasah itu ada 4 ya. Yang punya madrasah, yang enggak ada madrasah lebih dari 4 ya, 12 bahkan lebih ya. Ada Auza'i, Lais ya. Itu madrasah-madrasah fikih yang enggak ada muridnya. Tetapi yang ada muridnya itu hanya 4 ya. Jadi dari Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Itu madrasah fikih yang punya murid ya, yang karyanya terkodifikasikan kemudian hingga saat ini masih bisa dirasakan dan bisa dinikmati metodologi cara berpikir ya, cara memahami agama yang dipelajari oleh 4 ulama ini. Nah, lalu kemudian Imam Al-Ghazali dengan kecerdasannya itu punya keinginan bikin mazhab sendiri, ya, ingin bikin mazhab sendiri. Lalu kemudian eh, ya Imam Al-Ghazali ini bermimpi, di sana dalam mimpinya itu setiap ulama mereka masuk ya keluar dari pintu madhabnya masing-masing ya. Ada yang keluar dari madhabnya Abu Hanifah, ada yang keluar dari madhabnya Malik, ada yang keluar dari madhabnya Syafi'i, kemudian ada yang dari Ahmad bin Hambal ya Hambali. Lalu Imam Syafi'i mau keluar dengan pintunya sendiri nggak boleh. Nah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena masih ada keturunan baginda Nabi yang alim. Siapa? Itu Imam Syafi'i. Eh, jauh ya kehidupannya Imam Asy-Syafi'i itu tahun 150 sampai 204. Kalau Imam Ghazali ini abad kelima, jauh ya. Maka Imam Al-Ghazali itu nggak diizinin untuk kemudian bikin pintu sendiri. Akhirnya Imam Al-Ghazali keluar dari pintu Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi Imam Al-Ghazali ini mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau lahir di Tus ya di Persia, Iran sekarang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini cara kaifiyah wudu ya, kaifiyah berwudu. Kita tahu sama-sama tahu bahwa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan beliau di sini menggunakan fikihnya Imam Asy-Syafi'i karena beliau bermadzhab Syafi'i. Ya, bahwa rukun
fardunya wudu di dalam mazhab Imam Syafi'i ada 6 ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama adalah niat wudu. Yang kedua adalah membasuh ya muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, ya kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh ya kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian yang keempat adalah yang keenam adalah tertib. Ini mazhab Syafi'i ya, maka jika kita membaca karya Imam Al-Ghazali ya, beliau itu adalah sekte fikihnya adalah pada mazhab Syafi'i. Maka di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin kita temukan kajian beliau adalah dengan mazhab Syafi'i. Nah, fardu wudu ya setelah membasuh membasuh sebagian rambut kepala ya. Di sana dibahas sesuatu yang nggak fardu, tetapi beliau menganggapnya penting. Apa? Yaitu membasuh kedua telinga. Kan ini kedua telinga itu nggak masuk terhadap fardunya wudhu. Tetapi ada sebagian orang yang kadang terkecoh, ya, kadang menganggapnya bahwa membasuh telinga itu adalah fardu wudhu. Padahal kalau di dalam mazhab Syafi'i membasuh kedua telinga itu nggak ada, ya, karena di dalam ayat Al-Qur'annya nggak ada, ya. Yakumtum ila sholati falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum. Ya, ada wa arjulakum, ada wa arjulikum. Ya, itu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'annya ya fardu wudu hanya 4. Makanya ada sebagian ya mazhab yang berpendapat bahwa fardu wudu hanya 4. Ya, hanya 4. Apa? Membasuh muka, basuh kedua tangan, ya, kemudian mengusap rambut kepala, kemudian membasuh kaki, ya. Niat nggak dimasukkan. Ya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i 6 dimasukkan niat, karena mengambil dalil innamal a'malu binniyat. Ya, jadi setiap amal ibadah itu harus disertai niat, harus disertai niat. Kita puasa harus ada niatnya. Ya, kita bedakan kalau nggak ada niat dengan niat kan beda tuh. Ya, kalau yang nggak ada niat jam 7 aja udah lapar. Kalau yang punya niat, wah udah jam 3 sore aja belum lapar. Ya, nggak ngadep makan. Walaupun ngadep makanan pun tetap nggak lapar. Itu yang pakai niat. Ya, betapa dahsyatnya niat. Ya, jadi itu dimasukkan innamal a'malu binniyat. Kemudian mazhab Syafi'i memasukkan tertib ya berurutan. Mengambil dalil ya ibda'u bima bada'allahu lakum. Ya, mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Nah, kalau Allah memulainya dengan faksilu wujuhakum, ya, jadi dibasuh mukanya dulu. Berarti nggak sah kalau kita basuh tangan baru muka. Ya gitu. Jadi harus berurutan. Muka dulu baru tangan, ya, tangan baru rambut, rambut baru kaki. Nah, itu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ada 6. Tetapi di sini beliau menganggap penting, Imam Al-Ghazali menganggap penting untuk ya membahas tentang membasuh kedua telinga. Ya, karena apa? Ya, karena di dalam kajian Imam Al-Ghazali ya walaupun ini adalah fikih ya tentang ibadah, tetapi beliau itu fikihnya itu fikih sufi. Ya, jadi fikihnya fikih sufi. Bukan sebatas hanya fikih syariat ya yang bersifat teori aja seperti itu ya, dan praktik lahiriah enggak, tetapi Imam Al-Ghazali ini juga memadukan antara lahiriah dengan batin. Jadi dengan amal batin, amal hati, amaliyah hati. Nah, di sini beliau memasukkan tentang pembahasan membasuh kedua telinga. Ya, membasuh kedua telinga itu ya, itu satu menggunakan air yang baru. Maksudnya apa? Jangan air sisa kita mengusap rambut kepala lalu kita gunakan untuk telinga. Tetapi kita ngambil air baru. Nah, ambil air baru ya. Lalu kemudian telunjuknya, nah ini jelasnya.
Nah, telunjuk kita ini itu diletakkan di dalam daun telinga bagian dalam, ya, daun telinga sini. Nah, masukkan di dalam, ya. Kemudian jempolnya, ya jempol dalam bagian jempolnya diletakkan di daun telinga bagian luar, ya. Kita dari bawah, ya seperti ini kelihatan, seperti ini. Lalu kemudian digerakkan, ya dengan air baru kita ambil, lalu kita, ya, telunjuknya di dalam, jempolnya di luar, dari bawah kita gerakan ke atas. Nah, gerakan ke atas, kita balikan lagi, lalu kemudian kita kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kayak gini bisa bisa ketika kita membasuh telinga sekali kayak giniin, atau nanti di akhir, ya bisa di akhir, ya bisa dua cara, ya. Kemudian seperti itu 3 kali, ya 3 kali, ya diputar ke atas, kemudian balik lagi, ambil air lagi, putar ke atas, balik lagi, kemudian ngambil air, kita usapin kayak gini. Nah, 3 kali. Nah, seperti itu. Itu sempurnanya, ya sempurnanya kita berwudu, ya. Dan membasuh telinga, ya dengan air yang baru, bukan bekas rambut, ya itu merupakan kesunahan tersendiri. Jadi membasuh telinganya itu sunnah, kemudian dengan air yang baru itu sunnah tersendiri. Ya, kemudian dengan cara-cara tadi itu juga sunnah tersendiri. Jadi sunnah ketika kita eh, praktekkan, ya keseluruhan tadi, ya dengan air yang baru, kemudian telunjuknya ditaruh di daun telinga bagian dalam, kemudian dalam jempolnya, ya diletakkan di daun telinga bagian luar, kemudian dikerahkan ke atas lalu ke bawah, ya. Lalu kemudian kita usap dengan telapak, ya, dalam telapak tangan kita usap telinganya dengan air, ya. Itu kesunahan tersendiri, ya, maka makin sempurna. Kemudian disertai dengan doa. Doanya apa? Doanya adalah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Ini doa diambil dari ayat Al-Qur'an. Mana ayat Al-Qur'annya? Ini. Di bawah saya tulis alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Doanya gimana? Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan aku, ya, jadikan aku menjadi bagian orang-orang yang mau mendengarkan ucapan. Kan ada orang yang, dan kan kadang ya, bahkan sekarang banyak, ya banyak orang yang suka kalau didengerin, tapi nggak mau mendengarkan. Nah ini, maka di sini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku agar aku menjadi bagian orang-orang yang senang dengerin. Tidak hanya senang ngomong, tapi juga senang dengerin sebagai pendengar. Bukan hanya sebagai pembicara, tetapi juga sebagai pendengar. Ya. Apa? Ya Allah, jadikan aku menjadi sebagian orang-orang yang mendengarkan ucapan, lalu fayattabi'una ahsanah, ya. Dari ucapan-ucapan yang aku dengar itu, lalu aku akan mengikuti, mengamalkan dari ucapan-ucapan yang baik. Ya. Itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meminta agar dijadikan pendengar, ya, dijadikan pendengar. Jadi itu profesi, ya. Kalau profesi public speaking kan ada tuh, ada training public speaking, ya, atau apa itu, ya, dari public speaking ada tuh trainingnya, ada, ya, latihannya ada public speaking. Nah di sini bukan public speaking, tetapi sebagai listener, ya, sebagai orang yang mendengarkan, ya, tugasnya adalah mendengarkan. Jadi memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai pendengar, tidak hanya yang senang ngomong tetapi juga senang mendengarkan.
kemudian dari yang dia dengarkan itu minta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang ketika mendengarkan sesuatu lalu ya output yang kita akan praktikkan, yang kita amalkan adalah dari ya hal-hal yang baik. Nah, itu minta kepada Allah. Ya. Jadi mendengar melalui telinga, ya telinga yang kita tadi basuh tadi itu, ya kita basuh sembari kita berdoa kepada Allah. Jadi tidak hanya membersihkan secara lahiriah, ya, tetapi juga secara rohani, ya, secara spiritual, secara rohani. Juga di sana kita memohon, ya Allah, jadikan telinga aku ini, ya, jadi telinga yang suka mendengar, ya. Akan tetapi kemudian menjadi sebuah ya amaliyah, ya outputnya sebagai praktek, ya dari apa yang aku dengar itu adalah hal-hal yang baik. Kemudian Allahumma asmi'ni mumpiyal jannati ma'al abron. Ya Allah, ya perdengarkan aku terhadap orang yang akan memanggil, ya memanggil orang-orang ke surga ya bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, seperti itu. Jadi memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang yang kelak telinganya akan mendengar ya panggilan seruan ketika di absen, ya kita dengar. Kan ada orang itu, orang di absen kagak dengar, Fulan bin Fulan dipanggil, ya itu kalau kita lagi ngantri di mana itu, di klinik gitu ya, dipanggil Fulan bin Fulan gitu ya, Fulan panggil kagak masuk masuk, dokternya manggil lagi kagak kagak masuk lagi gitu. Nah itu ya. Maka kita memohon kepada Allah ya agar Allah memberikan pendengaran kepada kita bisa mendengar kelak ya ketika kemudian di absen ya ada orang yang memanggil, ayo masuk 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 masuk. Nah kita dengar panggilan itu lalu ikut ke rombongan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Karena masuk ke surga itu zumaro, ya bareng-bareng. Ya, masuk ke surga itu bareng-bareng. Ya, berkelompok. Makanya nyari kelompok ya, bukan partai. Ya, nyari kelompok. Ya, kelompoknya siapa? Partainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya. Jadi ini tentang teknis kita ketika kita berwudu, kita membasuh kedua telinga kita. Selain kita membersihkan anggota tubuh berupa telinga tadi, baik daun telinga bagian dalam maupun bagian luar, kita kemudian membersihkan secara rohani kita. Rohani kita dibersihkan. Spiritual kita itu kita charger ya, lagi supaya makin kuat. Ya. Apa tadi? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengajak kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa ya az-zakirinallaha waz-zakir, ya, yang senantiasa mengingat Allah. Ya hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah baik dalam kondisi kiaman ya baik dalam kondisi kita berdiri wa qu'udan baik kita duduk wa ala junubihim ataupun kita dalam kondisi tidur tetap ingat Allah. Nah, gitu. Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Berdirinya ingat, duduknya ingat, tidurnya ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Baginda Nabi bersabda jika ada orang yang menunggu sholat maka dia udah terhitung sholat. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang dia keluar dari rumah ya dalam kondisi berwudu ya tidak ada yang menyebabkan dia keluar ya dari rumah menuju ke masjid kecuali untuk sholat, setiap langkahnya itu udah terhitung sholat. Setiap langkahnya udah terhitung sholat. Begitu juga tidurnya orang ya, yang tidurnya itu untuk menunggu ibadah maka terhitung ibadah. Nah, saya mau tidur nih supaya apa? Supaya nanti ya tengah malam saya mau sahur. Nanti ya di tengah malam saya mau bangun mau sholat tahajud. Maka tidurnya itu terhitung zikir, terhitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya. Jadi
Itulah yang kemudian kita diajak oleh Imam Al-Ghazali agar kita ketika kita berwudu kita resapi betul-betul. Allahumma ij'alni ya minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allahumma asmi'ni munadiyal jannati mal abror. Ya Allah, ya perdengarkan aku ya mendengar apa? Panggilan ya orang yang akan memanggil menuju ke surga bersama orang-orang yang soleh. Karena tidak ada balasan bagi orang-orang yang soleh kecuali surga. Jadi tidak ada penghalang antara orang yang soleh dengan surga kecuali kematian. Ya seperti tidak ada penghalang antara orang yang selepas sholat membaca ayat kursi dengan surga kecuali kematian. Jadi orang yang selepas sholat senantiasa membaca ayat kursi, ya maka dibalasnya surga. Begitu juga orang yang soleh, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah setelah telinga sunnah ya, kemudian adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, Pak. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tetapi sebelum kita kemudian membasuh kedua kaki kita usap dulu telapak kaki kita. Ya, telapak kaki kita usap ya dengan air yang baru kita usap bawahnya ya. Kemudian kita berdoa. Doanya apa? Allahumma fakki atau fakku rokobati minan nari wa a'udzubika minas sulalati ya wal aghlali atau minas sulalah ya minas sulalati wal aghlali. Ya Allah, lepaskanlah telapak kaki aku dari neraka. Ya, maksudnya apa? Jauhin dari api neraka. Maksudnya, ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Ya Allah, lepaskanlah telapak kaki aku dari neraka. Dan aku berlindung padamu ya dari rantai dan belenggu. Ya, agar apa? Agar nanti ketika kita menyeberang ya di Shiratal Mustaqim, di jembatan yang mana jembatan itu nanti di bawahnya itu merupakan neraka jahanam, kita itu mudah ya, bahkan seperti kalbarkil khotif, seperti kilat yang menyambar. Nah, seperti itu harapannya ya. Maka di sini kita ikhtiar kepada Allah, berdoa ya Allah, lepaskanlah ya telapak kakiku ya dari api neraka dan aku berlindung kepadamu ya dari rantai yang mengikat kaki dan belenggu. Nah itu. Jadi sebelum kita membasuh kaki, kita usap dulu ya telapak kaki bagian bawahnya, kita usap dulu yang kanan dan yang kiri. Ya, kemudian kita berdoa tadi ya Allah ya lepaskanlah telapak kaki aku dari neraka. Ya. Setelah itu, lalu kita membasuh kaki kita. Membasuh kaki kita. Yang mana? Yang kanan. Kita basuh, ya. Fardunya, ya, rukun atau fardunya yang wajib itu adalah ya dari telapak kaki hingga mata kaki, ya, hingga mata kaki. Ya, ini yang seperti ini, tapi di kaki. Kalau ini kan pergelangan tangan. Nah, itu kan di kaki kita itu ada mata kaki. Nah, itu batas ya wajibnya. Tetapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kita agar kita memperpanjang dari hurul muhajjalin. Ya, agar kita memperpanjang anggota yang kelak di hari kiamat itu akan bersinar. Apa itu? Ya, 3 anggota. Itu muka, kedua tangan, dan kedua kaki. Nah, kedua tangan dan kedua kaki. Ya, muka, kedua tangan, dan kedua kaki. Kalau muka itu hurroh. Kalau kaki dan tangan itu
itu muhajjalin. Jadi kata baginda Nabi, kita dianjurkan, diperintahkan, disunnahkan untuk memperpanjang, ya, memperpanjang wilayah basuhan muka kita, kemudian wilayah basuhan tangan kita. Jangan hanya sebatas pada, ya, pada batasan-batasan yang wajib, tapi dilebihin. Kenapa? Karena kelak di hari kiamat akan bersinar, ya. Besok baginda Nabi akan mengenali terhadap umatnya, itu diantaranya adalah dengan, ya, tadi cahaya yang bersinar sebab wudhu, diantaranya itu. Dan diantaranya lagi, cahaya itu akan menjadi penerang bagi kita, ya, untuk berjalan di hari kiamat. Di mana di hari kiamat itu, ya, di mana di hari kiamat itu anak tidak ingat kepada orang tuanya, orang tua nggak ingat kepada anak, ya. Akan tetapi baginda Nabi dan pewaris Nabi, ya, para ulama, ya, yang mewarisi baginda Nabi Muhammad SAW, ya, beliau-beliau masih tetap mengingat terhadap umatnya, terhadap muridnya, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan diingat di hari kiamat oleh beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin, ya. Membasuh kaki kanan, ya. Kemudian disunnahkan menyela-nyela, menyela-nyela. Nah, menyela-nyelanya itu menyela-nyelanya itu beda dengan ketika kita menyela-nyela tangan. Kalau tangan kita bisa kayak gini, ya. Kalau tangan kita speak, ya, kayak gini kan. Nah, ini tangan. Tapi kalau kaki, ya, kalau kaki itu silang. Jadi ini kaki kanan, ya. Ini kelihatannya kanan apa kiri? Saya tangan kanan. Ustadz Adit, ini saya kelihatannya tangan kanan atau tangan kiri di sana? Kayaknya kiri, ya. Baik. Sini saya tangan kanan, ya. Saya tangan kanan. Maka yang digunakan untuk membersihkan kaki kanan, ya, yang digunakan untuk menyela-nyela kaki kanan, jari-jari kaki kanan itu adalah tangan kiri, ya. Kaki kanan dengan tangan kiri. Dengan apa? Dengan ini kelingking. Nah, dengan kelingking kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari kelingking. Ini dari bawah kayak gini. Nah, kayak gini. Ini yang sempurna. Kalau nggak kayak gini boleh nggak? Boleh. Ya. Cuman ini yang sempurna. Pasti akan merasakan, ya, efek yang berbeda ketika kita melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika kita menyela-nyela ini, baik itu menyela-nyela tangan ataupun menyela-nyela kaki. Nanti ada hadis ancaman bagi orang yang nggak menyela-nyela. Oke, ya. Jadi ini kelingking saya, ya. Kemudian dimasukkan ini kaki, ya. Saya contohkan kaki kanan, ya. Kemudian kelingking ini di sela-selakan di kelingking, dimulai dari kelingking kaki kanan. Nah, kita sela-selakan, kemudian ke jari manis, kemudian ke jari tengah, kemudian ke telunjuk, tengah telunjuk, antara telunjuk dengan jempol. Nah, itu. Lalu selepas selesai menyela-nyela kaki kanan, kita menyela-nyela kaki kiri. Nah, kaki kiri itu dengan tangan kanan, ya, tangan kanan dengan jari kelingking. Ya, jari kelingking kita mulai, kalau tadi kita mulai di kaki kanan itu kita mulai dari kelingking, tapi kalau dari kaki kiri kita mulai dari jempol, ya, antara jempol dan telunjuk. Kita sela-sela. Kemudian ke telunjuk dan jari tengah. Nah, kemudian jari tengah dengan jari manis. Kemudian jari manis dengan kelingking. Nah, itu selesai menyela-nyela ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi cara menyela-nyela yang sempurna yang disunahkan baginda itu. Tapi kalau nggak kayak gitu gimana Ustadz? Misal saya kakinya saya bersihin kayak gini deh, saya gosok-gosok dari atas, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kurang sempurna, ya. Yang lebih sempurna itu tadi caranya seperti itu, ya, dengan menggunakan kelingking, ya, yang kanan kaki kanan dengan tangan kiri, yang kiri yang kaki kiri dengan tangan kanan.
dengan kelingkingnya seperti itu ya. Dimulai dari kaki kanan, dimulai dari kelingking dan nanti diakhiri oleh kelingking kaki kiri. Nah, seperti itu ya. Semoga jelas. Kemudian ketika membasuh kaki kanan, kita dianjurkan untuk berdoa ini ya. Berdoa yang mana ini, yang kanan? Yang sebelah kiri ya, yang ini, yang sebelah kiri. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdam finnar. Ya Allah, tetapkanlah, kokohkanlah ya kakiku di atas jalan yang lurus ya, di atas jembatan Siratul Mustaqim. Ya Allah, kokohkan kakiku ya, di mana di hari itu banyak sekali kaki-kaki yang terpleset sehingga jatuh dalam neraka. Wal iyadzubillah. Ya, semoga kita kakinya itu dikokohkan oleh Allah sehingga ketika kita menyeberangi ya, melewati jembatan yang mana jembatan ini di bawahnya adalah neraka jahanam ya, kemudian kaki kita nggak terpleset. Amin ya robbal alamin. Di antaranya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang memberikan kebahagiaan kecuali Allah ya. Tidak ada yang memberikan apa siksaan kecuali Allah. Kebahagiaan juga Allah, kesedihan juga Allah. Maka kita meminta pada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membasuh kaki kanan ya, setelah disela-sela lalu kita basuh 3 kali, lalu kita berdoa tadi, Allahumma tsabbit qadami 'ala siratil mustaqim yauma tazilul aqdam finnar. Ya Allah, saat saya nggak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pakai suara nggak usah, kalau bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia ya. Karena ini bukan di dalam sholat ya. Jadi doa, ya Allah ya, kuatkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah kakiku ini, kaki kanan ini dipegang itu waktu kita gosok itu ya, di atas Sirotol Mustaqim, di mana di hari itu banyak ya kaki-kaki yang terperosok masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian ketika kita membasuh kaki kiri, kita diajak untuk berdoa lagi. A'udzubika ya antazilla qadami ala sirati yauma tazilu fihi aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya. Dari apa? Berlindung dari terprosok, terplesetnya kakiku ya, jatuh dari Sirotol Mustaqim, di mana di hari itu banyak kaki-kaki orang munafik terpleset ya. Jika kita berdoa kepada Allah ya, doanya itu kalau kita singkat, ya Allah jangan jadikan aku sebagai orang munafik ya, kayak gitu. Sehingga kakiku ini akan tetap kokoh di Sirotol Mustaqimmu, tidak terpleset. Nah, seperti itu ya. Jadi membasuh kaki yang merupakan fardu daripada wudhu ya, batasan wajibnya, batasan fardunya adalah sampai mata kaki, tetapi dilebihin sampai betis ya, kalau bisa lebih lagi ke atas ya, nanti cahaya yang akan bersinar dari kaki kita makin panjang seperti itu ya. Dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa tadi disempurnakan dengan menyela-nyela ya, sunnah, tetapi ada ancaman yang berat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya di sini mengambil 2 hadis. Dari mana? 2 hadis dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri. Nah, apa? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di sini kita ya diperintahkan oleh baginda Nabi, selailah kalian, fa innahu nadzofatun, karena menyela-nyela itu merupakan kebersihan ya. Kalau kita nyela-nyela itu kan kita buang kotoran ya,
kotoran yang berada di lepitan-lepitan ya, pada lipatan-lipatan jari itu ya, di sudut-sudut jari ya, kita bersihin ya ketika kita menyela-nyela itu. Wan nadzafatu tad'u ilal iman, dan kebersihan itu menjadi magnet iman. Bukankah kita sering mendengar at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Lalu diriwayatkan bil makna ya, diriwayatkan bil makna, bukan bilafzi, bukan dengan teksnya tetapi dengan maknanya, itu an-nadzafatu minal iman ya. Kebersihan sebagian daripada iman ya. Kalau redaksi hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, an-nadzafatu minal iman itu redaksi hadis enggak? Ya, redaksi hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Tetapi kalau nada atau rohnya ya, maknanya maksudnya itu sama. Ya, an-nadzafatu minal, ya. Jadi kebersihan itu menjadi ya motivasi ya, menjadi sebab kita ya memperkokoh keimanan kita. Wal imanu ma'a sahibihi fil jannah, dan iman itu akan menyertai ya pemilik iman itu di surga ya. Tadi baginda Nabi bersabda, mangkana ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, maka apa? Yadkhulul jannah ya. Orang yang di dalam hatinya ada setitik ya atom, kecil banget ya, sekecil kecil banget, keimanannya kecil banget ya, ibarat lampu lentera yang ya kelap kelip, nggak kelihatan, tapi ada cahayanya tapi nggak kelihatan ya. Walaupun segitu, maka dia akan masuk surga ya. Maka orang yang memiliki keimanan itu akan masuk surga. Nah, di antara ciri orang yang memiliki keimanan, dia senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan lahiriah, terlebih-lebih kebersihan batinnya ya, itu ya. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW ya, di dalam kitab Al-Kabir ya, karya Imam At-Tabrani, dari hadis riwayat Imam At-Tabrani, baginda Nabi bersabda, malam yukhallil asabi'ahu bil ma'i qallalallahu bin nari yaumal qiyamah. Orang yang tidak menyela-nyela jari jemarinya dengan air, maka akan disela-selai oleh Allah di hari kiamat dengan api. Mau milih mana ayah dan bunda? Bapak ibu, mau milih mana? Mau disela-selai oleh Allah? Ah, cakep dong. Nanti yang ngurusin langsung Allah. Iya, tapi diurusnya dengan api. Mau. Nah, dibakar sama Allah. Nah, maka kalau kita nggak mau ya disela-selai oleh Allah nanti di hari kiamat dengan api, maka ketika kita berwudu, mari kita sela-selai ya jari jemari kita, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki ya. Kalau tangan caranya seperti ini, tasbih ya, seperti ini ya. Kemudian kalau kaki tadi ya, dari kelingking kanan berakhir di kelingking kiri ya. Ingat, caranya berbeda ya, caranya berbeda. Nah itu. Kemudian selepas kita berwudu ngapain? Bapak dan Ibu, selepas kita berwudu ngapain? Nah, selepas kita berwudu lalu kita melaksanakan doa. Ya, selepas kita berwudu ya. Jadi setelah kita selesai berwudu tadi ya, kita setelah membasuh kedua kaki kita menyela-nyela kaki kita, kemudian kita berdoa untuk membasuh kaki kanan dan membasuh kaki kiri, kita juga berdoa. Setelah selesai, lalu kita berdoa
ya, dengan kita mendongakkan kepalanya diangkat ke atas. Kita melihat ke langit. Kita melihat ke langit, kemudian kedua tangan kita diangkat. Kita melihat ke langit. Kita melihat ke atas. Nah, seperti itu. Lalu kemudian berdoa. Ya, doa yang kita baca itu lebih pendek dibanding ini yang direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali doanya panjang-panjang, ya. Doanya panjang-panjang. Ini menandakan bahwa Imam Al-Ghazali ini sudah banyak zikir. Sehingga zikirnya banyak. Kalau kita karena terlalu sedikit zikir, jadi ya sedikit gitu. Akhirnya ya kita menuntutnya paling apa? Zikir-zikir yang maksurot, ya, yang ada riwayatnya aja, yang kita baca seperti itu, ya. Gak ada kemudian citra rasa kita menciptakan zikir-zikir sendiri, gak ada, ya. Tapi para ulama itu karena ya mendapatkan citra rasa ketika dekat dengan Allah sehingga menimbulkan zikir-zikir. Nah, bukankah kita kalau dekat, ya, misal katakan Ibu Ida dekat dengan kasihnya dulu calon suaminya, ketika dekat bukankah menimbulkan syair-syair, ya, puisi-puisi yang indah-indah, kan seperti itu. Begitu juga ketika seorang hamba sudah senantiasa berzikir kepada Allah SWT, maka akan mengeluarkan zikir-zikir menandakan kedalaman, ya, kecintaan dan kedekatannya kepada yang disebut namanya. Ya, di sini doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini masih sama, ya. Kemudian ditambahi subhanakallahumma wa bihamdika. Ini yang biasa, ya, kalau saya nggak baca ini, ya kan? Nggak tahu kalau Bapak dan Ibu baca nggak nih, ada subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfirullahumma wa atubu ilaik wafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin, ya kan? Biasanya apa? Kita kan cuma asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kan biasanya gitu. Tapi ini Imam Al-Ghazali menawarkan kita dengan doa yang panjang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar disembah secara benar, ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Syarikalah, tiada sekutu baginya. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Subhanakallahumma. Maha suci Engkau, wahai Allah. Ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Amil tusuan, aku telah melaksanakan dosa. Aku telah terpleset melakukan dosa. Wa dzalamtu nafsi, dan aku telah zalim terhadap diriku. Astaghfirullahumma, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka, karena sesungguhnya engkau antat tawwab, engkau adalah zat yang banyak menerima taubat, ar-rahim, yang maha penyayang. Tuh doanya banyak. Allahumma ij'alni minat tawabin, ya Allah, jadikan aku, ya, sebagian orang-orang yang, ya, yang bertaubat, dimasukkan menjadi bagian orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku menjadi orang, ya, yang masuk terhadap golongan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan aku, ya, sebagian dari orang hamba-hambamu yang soleh. Ya, yang mana tadi?
orang-orang yang soleh tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alni abdan saburon, dan jadikanlah aku wahai Allah sebagai hamba yang penuh sabar, syakuron, yang penuh bersyukur, ya, yang pandai bersyukur. Kadang orang pandai bersyukur tapi nggak pandai bersabar. Maka mohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami menjadi hamba yang penyabar dan pandai bersyukur. Ya, karena sabar dan syukur itu dua sayap yang nggak bisa dipisahkan, yang mana dengan kesabaran dan bersyukuran itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alni, dan jadikanlah aku, ya, azkuruka kasiron, atau azkuruka kasiron. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang senantiasa banyak berzikir menyebutmu, usabbihuka bukrotan wa asila, dan senantiasa bertasbih mensucikanmu, ya, di pagi dan di petang sore. Nah, itu doanya panjang sekali, ya, panjang sekali. Ini ada tambahan, ya, tambahan-tambahan dari Imam Al-Ghazali. Boleh nggak doa ditambah-tambah? Ya boleh. Doa semakin banyak doa, permohonan semakin baik, ya, seperti itu. Nah, ini. Lalu ada riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamingkum, ya, tidak ada dari kalian min ahadin, ya, seorang pun, yatawaddo, yang berwudu, ya, fayuballir, kemudian menyempurnakan wudunya sempurna, au fayusbih juga sama, artinya sempurna, au fayusbihul wudu, lalu kemudian menyempurnakan wudu, ya. Tidak ada seorang pun yang berwudu dengan wudu yang sempurna. Setelah selesai, summa yaqulu, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Nah, sampai situ, atau ditambahin waj'alni min ibadika sholihin. Tambahin, ya, apa balasan bagi orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna lalu tutup dengan doa tadi, kecuali ila futihat lahu abwabul jannah, kecuali orang yang melakukan wudu secara sempurna lalu ditutup dengan doa penutup wudu, kecuali dia akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 itu akan dibuka semua, dibuka lebar-lebar, dan orang itu boleh masuk min ayyihima saat, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Saya mau pintu ini, pintu royan boleh. Saya mau pintu sabar boleh. Mau pintu sholat boleh. Terserah. Itu bagi siapa? Bagi orang yang berwudu sempurna lalu ditutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ditambahin lagi waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, itu, ya. Kemudian di dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa, orang yang berwudu, faghasala yadaihi, kemudian orang yang berwudu, kemudian dia basuh kedua tangannya, ya, dicuci dulu tangannya, dicuci sebelum berwudu, dicuci sunnah, ya, summa madmado salasan, lalu berkumur 3 kali sunnah, wastan syaqqa salasan, lalu istinsyak, ya, menghisap air ke dalam hidung untuk membersihkan hidung lalu dibuang lagi 3 kali, hukumnya sunnah. Wa ghasala wajhahu salasan, membasuh mukanya 3 kali, ini fardu. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, kemudian membasuh kedua tangannya hingga siku 3 kali, ini adalah fardu. 3 kalinya sunnah. Wa masaha ra'sahu, kemudian membasuh rambutnya, ini adalah fardu. Tsumma ghasala rijlaihi, lalu kemudian membasuh kedua kakinya, ini fardu. Tsumma lam yatakallam, kemudian dia enggak ngobrol. Selepas wudhu dia enggak ngobrol hatta yakula, kecuali dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
apa yang akan diperoleh bagi orang yang tadi sempurna wudhunya, lalu kemudian di akhir ditutup dengan doa, ghufira ma bainal wudu'aini, diampuni dosa-dosa kecil antara dua wudhu yang dia lakukan. Nah, kalau dia sering wudhu, berarti dosanya makin habis, yang kecil-kecil ya. Habis. Doa apa misal dosa nggak sengaja lihat apa kayak gitu ya, ada yang lihat itu dosa kayak gitu, dosa nggak sengaja dengar hal yang buruk, nah, itu terhapus oleh apa? Oleh wudhu tadi. Tapi wudhu yang bagaimana? Wudhu yang sempurna, ya, kemudian ditutup dengan doa, ya. Jadi orang yang wudhunya sempurna dan ditutup dengan doa, di antara keutamaannya adalah yang pertama, pintu surga akan dibuka lebar-lebar dan dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Yang kedua, diampuni antara dua wudhu yang dia lakukan, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kiranya ya penyempurna atau penambah ya, penambah daripada fardu wudhu yang telah disampaikan oleh Ustaz Azim, tapi insya Allah beliau akan menyampaikan kembali ya. Jadi ini hanya sebatas ya, sebatas badalin yang pasti kurang sekali ya. Jadi bahwa urusan wudhu itu urusan penting ya. Urusan wudhu, urusan yang penting. Bahkan baginda Nabi pernah bersabda, ya ada sahabat, lalu wudhunya nggak beres. Lalu baginda teriak-teriak, wailun lil aqob, wailun lil aqob, wailun lil aqob, 3 kali. Baginda teriak-teriak kayak gitu. Kata baginda apa? Celaka itu bagi kaki, celaka itu bagi kaki, celaka itu bagi kaki gitu. Ternyata itu orang wudhunya kagak jelas. Ya, jadi kayak apa itu, kayak mandinya burung gitu, celemak celemik gitu, nggak sempurna. Maka kata baginda Nabi itu bilang, teriak sambil teriak, wailun lil aqob, wailun lil aqob, wailun lil aqob. Para sahabat kaget, ada apa ini baginda kok teriak-teriak. Ya, begitu pentingnya urusan bersuci, karena dari bersuci inilah dimulai nanti aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Ya, sholat kita bagaimana? Ya, kalau kita nggak suci. Salah satu syarat sah daripada sholat itu adalah suci dulu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, di antara cara menghilangkan hadas kecil adalah di antaranya berwudu, ya, kemudian tayamum. Nah, dan saat ini yang dibahas adalah tentang berwudu, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada uh, Mas Adit. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Samsudin, jazakallah khair atas ilmunya pagi hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat ya buat kita semua Bapak Ibu. Ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beda orang yang ingin melakukan suatu amalan yang belum mengetahui ilmunya dan yang sudah mengetahui ilmunya. Ya Bapak Ibu, nah pagi hari ini kita sudah diberitahu nih ilmunya tentang berwudu. Jadi kita bisa lebih menghayati hal-hal yang kita lakukan dalam berwudu. Kita bisa menghayati dalam menghirup air ke dalam hidung, menyela-nyela jari-jari karena kita sudah tahu ilmunya ya. Menghela jari-jari itu dulu saya dapat ilmu dari nenek saya masih kecil dulu. Katanya Fikri itu jarinya pas wudhu, saya lagi wudhu, nenek saya datang, itu jarinya di sela-sela ya, dibersihin di sela-sela karena biar enggak nyangkut api neraka. Saya kagak paham, masih kecil saya nggak paham. Nah ini alhamdulillah ilmunya ketemu di sini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Samsudin. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nanti ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin Ustaz Samsudin, saya bacakan ya. Tapi mohon izin ini tidak semuanya bisa terbaca kayaknya nih. Karena banyak ini saya lihat pertanyaan. Yeah. Makanya yang berdoa supaya pertanyaannya dibaca. Baik, izin Ustaz,
pertanyaan berikutnya. Nah, ini fikih wudhu nih Ustaz. Ustaz izin bertanya, kalau kita berwudhu satu ruangan dengan toilet, apakah kesucian kita terjaga Ustaz? Betul Ustaz. Baik, ya. Toilet.